Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar? Baik. Baik. Hari ini Bapak di sini akan memberikan sebuah pengetahuan dan pemahaman baru. Artinya kita akan belajar bersama-sama ya tentang ada berapa nanti yang akan disampaikan. Ada dua topik yang akan disampaikan. Yang pertama yaitu tentang materi kenali potensi. Ada yang sudah tahu potensi masing-masing? Belum. Ada yang sudah tahu gaya belajar yang efektif untuk kalian sendiri? Saya belajarnya gimana biar lebih enak tuh gimana gitu, biar cepet nyambung gimana? Ada yang udah tahu? Ada yang udah, ada yang belum ya? Udah pernah melakukan tes? Belum. Ada yang apa namanya sudah melakukan tahu diri dia seperti apa? Udah tes? Belum. Oke, jadi ada yang tahu tentang kecerdasan nggak? Ada berapa kecerdasan? Oke, jadi masih bingung? Sekarang yang pertama siapkan kertas dan pena, taruh di mejanya masing-masing. Komputernya hidup? Hidup. Buka Google Chrome-nya. Mati, sekarang nanti ganti ya. Buka Google Chrome-nya, browsernya, buka. Cari di Google Aku Pintar, diketik Aku Pintar tes kemampuan. Ya, di Google. Ya. Yang mana aja? Klik Aku Pintar. Pak. Yang mana aja nggak apa-apa. Apa? Tes kemampuan. Aku Pintar tes kemampuan. Kalau di halaman awal ada itunya, yang mana aja yang diklik ya? Apa? Ya, diketik Aku Pintar. Barang ini ya. Sini geser sini. Barang. Tes kemampuan. Ya, tapi tunggu ya. Atau kalau yang ada kesulitan, kalau yang bawa HP boleh dipakai HP ya, pakai HP. Ya, sabar ya. Nanti tunggu teman-teman dulu.
Nah, ya, udah seperti di sini yang punya masalah siapa yang belum bisa masuk? Angkat tangan. Ya, dilihat yang di depan ya, seperti itu nanti. Oke, yang udah bisa angkat tangan, yang udah bisa sampai di layar seperti di depan, yang udah bisa, yang belum bisa mana yang belum bisa, ikut temennya samping nggak apa-apa. Atau yang bawa handphone boleh pakai handphonenya, nanti gantian. Ya, boleh dimulai. Ikuti tes ya, ikuti tes. Ya, lihat ke depan, terus diklik yang sebelah sini. Baru mulai sekarang. Mulai. Ini gimana, Pak? Oke, yang belum bisa boleh ikut temennya dulu sebentar. Atau yang bawa handphone boleh pakai handphone yang dipakai. Ya, mulai sekarang. Udah. Waktunya 5 menit ya. Ya, Pak. Yang mana? Kalau sini. Ya, boleh dilihat gini ya. Perhatian. Ketika diklik mulai sekarang, maka akan ada pertanyaan. Yang pertama, saya memahami mengapa saya percaya dan berperilaku sedemikian rupa. Yang ini, dilihat ke depan, sangat cocok. Yang di sebelahnya cocok, yang di sebelah ini kurang cocok, yang di sebelah ini tidak cocok. Jadi semakin ke arah kanan, itu semakin cocok. Yang paling kiri tidak cocok. Gitu ya. Ayo, waktunya 5 menit. Dimulai dari sekarang ya. 9.02 berarti 9.07. Lanjut ya. Kalau mulai pertama udah lanjut sampai dengan nanti selesai, nanti keluar hasilnya.
Saya menyadari bahwa perasaan emosi dan kepercayaan saya dapat berubah. Aku menjadi yang baik. Diisi sesuai apa yang diri kalian aja ya, nggak usah kayaknya bagusan ini, bagusan itu, nggak usah, sesuaikan dengan diri kalian. Sudah atau masih banyak? Masih. Wartawan, jurnalistik itu wartawan.
yang suka memberitakan. Oke, yang sudah dituliskan di bukunya. Jadi di situ ada kecerdasan linguistik atau verbal, kecerdasan logikal atau matematikal. Tulis kalian kecerdasan linguistiknya berapa, interpersonalnya berapa, naturalistiknya berapa, musikalnya berapa, semua lengkap ditulis ya, sesuai dengan keterangannya. Ya, boleh. Ya. Jadi kecerdasan linguistiknya berapa persen? Kemudian ada spasialnya berapa persen? Ya, tulis ya. Yang lain boleh sambil terus mengerjakan yang itu ya. Sudah ditulis? Sudah ditulis belum? Atau boleh ditulis dua terbesar nilainya apa aja? Dua nilai terbesar apa saja nilainya? Boleh. Sudah? Dua terbesar, dua terbesar. Atau yang misal ada yang sama juga bisa jadi kan. Misal kecerdasan verbalnya 70, kemudian kecerdasan intrapersonalnya 70, nggak apa-apa tulis dua-duanya. Mana yang lebih dominan? Sudah? Oke. Yang kecerdasan linguistiknya paling besar ada angkat tangan? Kecerdasan linguistik paling besar ada nggak? Belum. Kecerdasan logikal atau matematikalnya paling besar yang lain ada? Angkat tangan maju. Maju ke depan. Maju depan. Yang kecerdasan interpersonalnya lebih besar daripada yang lain ada? Interpersonal. Inter apa intra? Inter atau intra? Intra. Yang inter ada? Paling besar. Kecerdasan intrapersonal lebih besar angkat tangan. Maju, yang inter maju. Yang intrapersonal maju. Intrapersonal maju, semuanya maju sebentar. Kamu intra sini. Sini intra. Intrapersonal sini. Terus yang kecerdasan naturalistik. Naturalistik ada naturalistik? Ini
intra. Naturalistik ada yang paling besar naturalistik. Kinestetik yang paling besar ada. Kecerdasan kinestetik yang paling besar. Ya. Buat satu baris kumpul. Yang intrapersonal kumpul, yang matematikal kumpul. Nah, buat baris ini biar gampang ya. Kinestetik ada. Kelompok kinestetik. Terus kelompok musikal. Yang cerdas musikalnya lebih besar. Ya, maju. Yang visual spasial ada. Yang kecerdasan visual spasialnya lebih tinggi. Oke, yang matematika, halo. Yang matematika, kecerdasan matematika yang lebih tinggi, boleh duduk di sebelah sana. Duduk. Kemudian yang intrapersonal sini, intrapersonal di baris kedua. Nah, intrapersonal. Terus yang intrapersonal sini apa Pak? Kamu apa? Belum. Di sini apa programnya? Iya. Maju sekarang. Intrapersonal ada? Di situ ya, duduk situ semua. Musikal? Duduk sini. Kamu apa? Ini apa? Kinestetik duduk sini. Visual spasial ada nggak? Spasial mana spasial? Sini spasial sini. Dua Pak saya Pak. Iya spasial. Dua ya? Sama nilainya. Iya. Oke. Ambil kursinya. Geser kursinya. Oke, tugas kalian sekarang gitu ya. Mendiskusikan, kelompoknya sudah dibagi ya, masing-masing kelompok kecerdasan. Mendiskusikan bagaimana gaya belajar yang tepat menurut kalian itu gimana? Ya, ada yang bisa angkat tangan. Ya Pak. Ya. Langsung dipraktekkan Pak. Ini kecerdasan intrapersonal, langsung praktek. Kalau enggak ada yang tahu kecerdasan masing-masing kecerdasan itu apa? Tahu enggak? Oke, jadi kira-kira kalian sudah tahu belum apa namanya? Kalian yang intrapersonal itu kepribadian seperti apa? Gitu. Kalau saya tuh orangnya begini segala macam, kalau kerja harus begini. Ya terus? Langsung praktek. Kalau yang matematika gimana perwakilannya? Kalau kecerdasan logikal itu lebih apa yang kamu tahu tentang kecerdasan logikal atau matematika? Ya, gimana? Suka matematika. Kemudian kalau suka matematika, keterkaitannya apa namanya, hubungan dengan jurusan kalian sekarang membantu atau tidak?
Kayak perhitungan. Yang intrapersonal gimana dengan jurusan kalian? Teknik gambar. Membantu nggak? Membantu. Musikal. Gimana? Ini jawaban beda nih, tidak. Kenapa? Kira-kira gimana? Bahas ini apa? Kinestetik, kira-kira gimana? Tahu nggak keterangan kinestetik itu apa? Tahu nggak? Ya, kecerdasan yang berkurang. Gitu ya. Tadi kalian sudah tahu, kemudian yang menyebutkan. Oke, saya lengkapi ya. Jadi yang pertama, karena cuma ada apa namanya? Ada 4 kelompok. Kecerdasan logis ya. Jadi konsepnya gini. Tidak ada orang yang dilahirkan itu bodoh. Gak ada ya. Cuman memang gaya belajarnya pasti berbeda-beda dan kemampuannya berbeda-beda. Ada mungkin seperti saya, contohnya. Saya ini nggak pernah berbakat di bidang hitung-hitungan. Mungkin kalau matematika saya dapat nilai 3, kebanyakan orang kan, kamu bodoh kok dapat nilai segitu. Dihitung dari nilai yang didapatkan. Tapi kan tidak seperti itu ya. Kenapa? Jadi kecerdasan itu dibagi sementara ini dibagi dalam 8. Ada yang cerdas secara kinestetik, olahraganya mungkin jago. Bisa jadi ketika jago olahraga, matematikanya atau kemampuan untuk berbicaranya kurang. Berarti dia cerdas di bidang olahraga. Ada di bidang kecerdasan musikal, dia cepat nangkep kalau belajar. Itu lebih nangkepnya gimana? Kayak tahu itu enggak? Nama-nama nabi. Tahu. Hafalnya gimana? Dibaca. Coba gimana? Dibaca di ulang. Enggak, coba gimana? Kamu ngapalin dulu nama-nama nabi gimana? Dinyanyiin, lebih cepat hafal kan? Ya. Dan dan ya. Lebih cepat hafal. Nah itu kecerdasan dia, jadi pola belajar itu lebih cepat kalau lewat musik, lewat bunyi ujian juga lebih cepat. Kadang kalau kita cuma dengar ceramah seperti ini agak lama, atau cuma ngeliatin aja. Kayak kalian dulu mungkin kan lebih cepatnya 1 kali 1 dikasih nada lebih cepat kalau 1 kali 1 kali 2 mungkin akan lebih susah, tapi lebih mudah kalau dikasih nada. Jadi boleh gaya belajarnya dengan musik, dengan mendengarkan bunyi-bunyian. Biasanya kayak yang punya kecerdasan musikal itu dia lewat pendengaran lebih cepat. Seperti kalau belajar lewat YouTube, nggak dibaca tapi didengerin, daripada baca enak dengerin. Gitu ya. Kemudian yang intrapersonal. Intrapersonal itu jadi kemampuan, kecerdasan untuk paham tentang dirinya. Biasanya agak sedikit susah untuk marah. Kalau yang punya kecerdasan intrapersonal, susah untuk marah seperti apa? Saya ini punya masalah dengan siapa namanya? Alivia. Biasanya cuma mungkin besok juga baik lagi. Enggak langsung, oh Alivia kamu gini segala macam, enggak langsung gitu. Biasanya punya kesulitan untuk seperti itu. Tapi untuk memahami cerdas ya, untuk mandiri sendiri. Oh mungkin saya nggak bisa belajarnya seperti ini. Saya lebih baiknya begini. Oh saya mungkin lebih baik kerja kelompok daripada mungkin dia lebih paham tentang dirinya sendiri. Gitu ya, intrapersonal. Jadi konsep saya kalau belajar itu harus, oh pertama saya harus kerjain ini dulu baru kerjain ini. Gak bisa lompat-lompat orangnya.
lagi ngerjain matematika, tiba-tiba diajak olahraga itu biasanya agak susah. Gitu. Jadi habis ngerjain matematika biasanya udah istirahat dulu sebentar, masih bergelut dengan hitung-hitungan, biasanya yang habis kerjain tiba-tiba lompat masih kepikiran yang dikerjain tadi. Biasanya gitu. Gitu ya. Jadi coba digali lagi tentang bagaimana kalian tentang intrapersonal itu apa. Kemudian yang matematika biasanya berpikirnya logis. Logisnya seperti apa? Ada yang ngajakin apa namanya merokok atau apapun itu. Logisnya ini masih jam sekolah. Nantilah pulang sekolah aja. Karena kalau ketahuan, saya bisa kena sanksi. Nantilah pulang sekolah aja. Logis. Kalau udah atau susah panik. Kenapa susah panik? Kalau misalkan kecelakaan, gitu ya. Kalau cerdas logikal itu, dia bukan bingung apa dulu. Yang pertama di jalan pasti minggir dulu, nggak panik. Amanin badan itu baru bisa telepon. Kalau perempuan bisa jarang ya. Nangis dulu. Ada orang baru. Kalau telepon orang tua saya. Kalau yang logi itu nggak jatuh, mengamankan diri, langsung minta pertolongan. Gitu. Jadi silakan digali, itu bentuk-bentuk kecerdasan. Jadi nanti boleh di rumah ketika yang belum punya kesempatan, boleh di rumah menggunakan apa namanya handphonenya masing-masing. Tadi aplikasi udah tahu kan? Ya. Aku minta. Ada juga situ banyak kayak belajar, kepribadian. Kalau ada yang masih kalian kan masih masa-masa remaja, cari jati diri. Coba aja tes kepribadian. Saya itu sebenarnya mau kemana, arahnya gimana, gitu ya. Jadi dari situ PR untuk hidup. PR-nya apa? Kalian cari-cari, mulai tentukan arah masa depan kalian karena kalian baru kelas 10 ya. Jangan sampai bingung nanti udah kelas 3 baru bingung saya mau ngapain. Tapi sekarang baca-baca, oh saya potensi saya di sini. Kepribadian saya seperti ini. Oh ternyata kalau kepribadian seperti ini saya lebih susah untuk marah orang yang dienakan atau segala macam. Untuk menangani itu, nah itu PR-nya. Karena kalau terus begitu nanti makan hati ya, nggak bisa marah sama orang. Gitu. Jadi sudah paham sampai di sini bentuk-bentuk kecerdasan bisa dicari lagi. Nanti di situ PR-nya adalah silakan kalian cari gaya belajar ya. Nanti boleh tulis, kemudian nanti boleh dikasih ke saya. Tujuannya untuk apa? Jadi nggak ada satupun orang yang dilahirkan ini bodoh, nggak ada. Hanya saja mungkin Tuhan baginya beda-beda. Oh kamu mah saya pinternya di matematika, kamu mah di musiknya. Ada yang bisa matematika nggak bisa musik, ada yang bisa matematika bisa musik. Kayak tadi ada yang sama kan ini. Gitu. Ada yang sama semua tapi sayangnya tidak optimal. Kenapa? Nah ini tes punya saya ini. Jadi saya itu paling kecil di musik, cuma 35. Karena saya nyanyi nggak bisa, alat musik nggak ada yang bisa, musik-musikan tuh nggak ada yang tahu. Kalau dulu kayak matematika saya gitu lah, mungkin ada dari 90 ya. Di sini ada 67 punya saya. Jadi seperti ada kisah gini, ada sebuah lomba manjat pohon, pernah dengar? Yang ikut lomba itu ada monyet, ada ikan, ada ayam, ada burung. Yang menang siapa? Manjat, bukan terbang. Burung, apa monyet? Karena dia memang bagiannya itu. Jadi jangan menyalahkan diri sendiri ketika kalian tidak bisa matematika. Kalian pasti punya kelebihan lain kok di bidang yang lain.
Atau saya nggak bisa musik, tapi kamu pasti punya kelebihan. Setiap orang itu istimewa dan punya kelebihan masing-masing. Jadi jangan berkecil hati. Oke, jadi sudah tahu kalau kira-kira yang cerdas-cerdasnya masing-masing itu silahkan dibuatkan peta konsepnya. Kalian cocoknya di mana? Seperti ada ekskul, kalian cocok ikut di mana? Gitu ya. Oke, mungkin demikian dari saya untuk materi yang pertama. Jadi silakan nanti kalian lebih baca-baca lagi ya. Ya, boleh diskusi kelompok kok. Nanti ya di kelas, karena sini ada logi, ada intrapersonal, ada musik, ada kinestetik. Nanti silakan dicek itu gaya belajar seperti apa yang cocok, boleh dikumpulkan. Itu jadi bahan pembelajaran untuk guru-guru bahwa tidak semua orang itu bisa disamakan cara mengajarnya. Gitu ya. Ada Pak, saya mah lebih senang kalau dengerin musik. Boleh. Kalau sudah punya bakat itu diarahkan kemana? Kalau yang kinestetik kira-kira ekskulnya apa? Ikut apa? Yang suka voli boleh voli, suka bola boleh bola, suka badminton boleh badminton, karena itu kalian cerdasnya di situ. Yang musik ekskulnya kira-kira mana? Kelas musik. Gitu ya, dan lain sebagainya seperti itu, paham? Oke, materi yang pertama itu cukup di situ. Artinya tidak semua orang punya kemampuan yang sama, kalian harus saling menghargai. Kalau yang musik tahu, yang matematika nggak bisa musik, ajarin, nggak apa-apa. Matematika, kalau yang musik nggak bisa matematika boleh ajarin, jadi saling melengkapi, itulah kecerdasan. Oke, sekian untuk materi yang pertama. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.